absen 3 dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Jawas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia di dalam dunia maya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Simak video baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam dunia maya. Langsung aja. Kita akan membahas mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya. Penggunaan teknologi informasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Meskipun penetrasi internet di masyarakat masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasiskan informasi. Kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah kreatif ekonomi. Selanjutnya, pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, the protection of privacy right. Seringkali apabila seseorang melakukan transaksi atau pendaftaran di suatu organisasi atau mailing list di internet, maka ia harus mengirimkan data-data pribadi tertentu. Sering terjadi bahwa pengguna internet tersebut kemudian menerima berbagai junk mail dalam inboxnya, yang kemungkinan besar bermula dari kebocoran data pribadi yang telah diberikannya tersebut. Pengiriman junk mail merupakan pelanggaran penggunaan data pribadi dalam bentuk yang ringan, karena seringkali data pribadi itu digunakan untuk tindak kriminal lain yang lebih berat seperti pembobolan rekening atau pemerasan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasusnya. Yang pertama, terjadi beberapa kasus pembobolan data pribadi yang beritanya sampai ke masyarakat. Salah satunya adalah kasus pembobolan Sony Corp, di mana pada bulan April 2011, sekelompok hacker membobol jaringan PlayStation Sony dan mencuri data lebih dari 77 juta account. Serangan ini dipercaya sebagai yang terbesar dalam sejarah internet yang menyebabkan Sony menutup PlayStation Network. Akibat pembobolan itu, perusahaan memperkirakan bakal kehilangan keuntungan hingga 1,45 triliun. Sebagai kompensasi, Sony telah menawarkan insentif bagi pengguna PlayStation Network untuk kembali ke sistem mereka setelah terjadinya serangan hacker tersebut. Pada tahun 2011 yang lalu, juga terjadi kasus pembobolan data pribadi 25 juta pelanggan Telkomsel. Selain contoh kasus tersebut, juga ada contoh kasus lain. Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik atau eKTP yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program eKTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011 yang merupakan implementasi dari program nomor induk kependudukan atau biasa disebut NIK. Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK atau NIK. Selanjutnya, perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP dengan terlebih
dengan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Data pribadi yang terekam dalam eKTP rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila pengamanannya kurang. Nah, bagaimana solusinya? Meskipun telah diatur secara umum dalam Undang-Undang ITE dan dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu alasan utamanya adalah guna meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dalam pergaulan bisnis di dunia internasional. Bila Indonesia telah memiliki peraturan yang tegas dan memadai, maka negara-negara maju seperti negara Uni Eropa atau Singapura tidak lagi segan untuk melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat Indonesia melalui dunia maya. Karena dalam hubungan bisnis itu otomatis akan dilakukan transfer of data, di mana peraturan di negara maju menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi yang sama kuatnya. Nah, saya juga akan menjelaskan cara agar peristiwa tak terulang kembali. Undang-Undang ITE menganut yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga dapat diterapkan tidak saja untuk warga negara Indonesia di wilayah Indonesia, namun juga untuk pelaku di negara lain selama perbuatannya membawa akibat hukum bagi Indonesia. Yang kedua, apabila mengalami kerugian, korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum atau PMH dan meminta ganti rugi. Dan yang terakhir, pelaku pencurian data pribadi bertanggung gugat atas perbuatannya, dan jenis tanggung gugat yang paling tepat untuk diterapkannya adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di dalam dunia maya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan saya minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.